Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cini Fatika, nomor pokok mahasiswa 2062201040 dari Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi bab 11, yaitu mengenai segmen operasi. Materi pertama yaitu mengenai konsep dan karakteristik segmen operasi. Yang bagian A, konsep laporan segmen operasi. Salah satu strategi konsep yang dilakukan oleh entitas dalam mengembangkan bisnisnya dengan melakukan diversifikasi usaha atau perluasan usaha agar dapat mengelola risiko sekaligus memperoleh peluang profit atau laba yang baru. Pada PSAK 5, segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis, yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Informasi tersebut sangat penting untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami kinerja perusahaan, memproyeksikan kas masa depan dan membuat penilaian yang lebih tepat tentang entitas keseluruhan. PSAK 5 hanya wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen utang dan ekuitas di pasar publik. Dengan menerapkan PSAK 5, emiten atau pihak utama yang menerbitkan saham atau entitas publik yang wajib mengungkapkan informasi segmen operasi dalam catatan atas laporan keuangannya. Selanjutnya, bagian B, definisi segmen operasi. Menurut PSAK 5, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang pertama terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional atau CDOM untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Pengertian segmen operasi dapat disimpulkan adalah bagian dari entitas yang merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Materi selanjutnya yaitu penentuan segmen operasi. Langkah menentukan segmen operasi yaitu langkah pertama, identifikasi CODM, yaitu untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan mulai kinerjanya, dan CODM yang berfungsi mengalokasikan sumber daya untuk dan menilai operasi hasil segmen suatu entitas. Langkah kedua, bagian dari entitas yang memenuhi segmen operasi harus dapat menghasilkan pendapatan sekaligus beban atau yang dikenal dengan istilah profit center. Jika bagian suatu entitas yang belum menghasilkan pendapatan karena baru beroperasi, namun diharapkan hasil pendapatan di masa depan merupakan segmen operasi. Langkah ketiga, sebuah komponen dari entitas itu ditelaah secara teratur oleh CODM. Kemungkinan merupakan segmen operasi. Berdasarkan PSAK menyatakan sudut pandang atau segmen operasi ditentukan berdasarkan bagaimana kinerja manajer dievaluasi atas laporannya ke CODM. Pada struktur manajemen berbentuk matriks diperlukan pertimbangan manajemen dalam menentukan sebuah segmen operasi. Langkah keempat, informasi keuangan atas komponen entitas harus dapat dipisahkan sehingga pengukuran kinerja dan bagaimana lokasi sumber daya dapat ditelaah oleh CODM. Selanjutnya, tentukan apakah segmen operasi merupakan segmen yang dilaporkan. Selanjutnya, bagian kedua yaitu segmen dilaporkan. Segmen dilaporkan adalah segmen yang dilaporkan secara terpisah, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai suatu segmen operasi yang sesuai dengan 4 langkah penentuan segmen operasi dan lebih ambang batas kuantitatif. Yang A, ambang batas kuantitatif terbagi menjadi 2 ambang batas, yaitu ambang batas 10% dan ambang batas 75%. Yang pertama, ambang batas 10% menurut PSAK 5 entitas merupakan informasi yang memiliki hambatan kuantitatif berikut, yaitu pendapatan yang dilaporkan dari segmen termasuk penjualan pelanggan eksternal dari penjualan atau transfer antar segmen, dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua operasi. Laba rugi absolut lebih dari 10% dari gabungan segmen yang laba atau segmen yang rugi, dan memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Yang kedua, ambang batas 75% jika total pendapatan eksternal
yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka diperlukan tambah segmen operasi yang dilaporkan hingga sedikitnya 75% dari pendapatan eksternal. Entitas tercakup dalam segmen dilaporkan. B. Pengukuran dan pengungkapan. Pengukuran dalam segmen operasi yang dilaporkan juga mengikuti bagaimana pengukuran untuk kepentingan pengaman keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya yang disampaikan kepada CODM. Pengungkapan berdasarkan PSA K5 segmen operasi yang mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana yang tidak terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Selanjutnya, materi terakhir yaitu pengungkapan pada level entitas. Yang A. Informasi produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia, dan biaya untuk mengungkapkannya akan jauh lebih besar. Dalam hal demikian, fakta tersebut diungkapkan. Yang B. Informasi wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis berikut kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkan akan jauh lebih besar. Bagian C. Informasi pelanggan utama. Entitas memberikan tentang sejauh mana entitas bergantung pada pelanggan utamanya. Jika pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai jumlah 10% atau lebih dari pendapatan entitas, maka entitas harus mengungkapkan fakta tersebut total jumlah pendapatan dari setiap pelanggan dan entitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.